Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Arab, metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Sekarang masuk di materi yang ke-13, struktur kalimat dan kedudukan i'rab yang kedua, yaitu maf'ul mutlaq. Keterangan jenis pekerjaan. Ya, ini masih terkait dengan jumlah fi'liyah ya, atau yang mengandung fi'il ya, karena harus ada fi'il dulu atau semakna dengan fi'il yang menjadi amil bagi maf'ul mutlaq. Jadi setelah ada pekerjaan fi'il, maka kemudian diberikan keterangan ya, jenis pekerjaan itu seperti apa. Ya, jenis pekerjaan itu seperti apa. Ya, maka ini maf'ul mutlaq. Ya, dan dia terbagi kepada 3 ya, sebagaimana di dalam definisi dikatakan al-maf'ulul mutlaqu huwa masdarun yudhkaru ba'da fi'lihi. Ya, maf'ul mutlaq adalah masdar ya, yang disebutkan setelah fi'ilnya. Ya, jadi maf'ul mutlaq itu harus berupa masdar. Harus berupa masdar dari fi'il, dari fi'ilnya. Ya. Secara makna ada 3 ya, li ta'kidihi. Yang pertama, untuk menguatkan dilakukannya pekerjaan tersebut. Ya, li ta'kidihi. Ya, untuk menguatkan dilakukannya pekerjaan tersebut. Yang kedua, au li bayani adadihi, atau menjelaskan jumlahnya. Ya, yang ketiga ya, au nau'ihi, atau macamnya. Ya, menjelaskan macamnya. Maf'ul mutlaq termasuk bagian struktur kalimat pelengkap atau fadlah. Jadi bisa ada, bisa tidak ya dalam kalimat. Yang hukum i'rabnya mansub. Ia merupakan keterangan jenis pekerjaan yang dilakukan dan berupa masdar yang disebutkan setelah fi'ilnya. Jenis pekerjaan tersebut dilihat dari 3 segi. Yang pertama, dari segi dikuatkannya pekerjaan yang dilakukan. Ya, diartikan benar-benar. Ini disebut maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'li. Ya, untuk menguatkan pekerjaan. Cara membuatnya adalah dengan menyebutkan masdar aslinya setelah fi'ilnya. Ya, maf'ul mutlaq ini dibuat untuk menghilangkan keraguan apakah pekerjaan tersebut dilakukan atau tidak. Misalnya, darabtu darban, saya telah benar-benar memukul. Untuk menghilangkan keraguan, benarkah kamu telah memukul? Ya, jadi fungsi makna yang pertama untuk menguatkan arti pekerjaan itu. Ya, kalau darabtu, saya telah memukul. Ya, untuk menghilangkan keraguan orang apakah benar saya telah memukul, maka diberi penguat, diberi taukid. Ya, darabtu darban, saya telah benar-benar memukul.
Itu fungsi yang pertama dari maf'ul mutlak itu. Ya, dan dia menggunakan masdar asli. Dorban kan masdar, ya, masdar aslinya dari doroba. Ya, kalau jalasa misalnya, ya, jalas tu julusan, saya telah benar-benar duduk. Akal tu aklan, saya telah benar-benar makan. Daros tu dirosatan, masdarnya. Ya, korok tu qiraatan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi jumlahnya. Ini disebut maf'ul mutlak li adadihi atau li bayani adadihi, untuk menjelaskan jumlahnya. Yang berfungsi untuk menjelaskan jumlah pekerjaan yang dilakukan. Ia dapat diketahui dengan bertanya berapa kali pekerjaan tersebut dilakukan. Cara membuatnya dengan menyebutkan masdarnya dan ditambah tak marbutoh. Ya, kalau untuk menunjukkan jumlah ditambah ta marbutoh dari masdar asli. Kecuali kalau masdar aslinya sudah ada ta marbutoh, ya, nggak bisa lah ditambah, nggak usah ditambah lagi. Dorban, ya, dorban itu masdar aslinya ditambah ta marbutoh menjadi dorbatan. Dorob itu dorbatan. Ya, akal tu aklatan. Jadi maknanya itu saya telah sekali memukul. Ya, saya telah makan sekali makan, aklatan. Dan polanya fa'alatan, wazannya sama fa'alatan. Jadi berubah, ya, dari masdar asli. Kalau julusan bisa jadi jalsatan. Jalastu jalsatan. Jadi polanya fa'alatan. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga dari segi macam atau sifat pekerjaan tersebut. Ini disebut maf'ul mutlak li nau'ihi, ya, yang berfungsi untuk menjelaskan macam atau pekerjaan yang dilakukan. Ia dapat diketahui dengan bertanya bagaimana sifat pekerjaan tersebut dilakukan. Ya, cara membuatnya adalah dengan menyebutkan masdar aslinya setelah fiilnya, lalu setelahnya disebutkan suatu sifat. Ya, kalau untuk menunjukkan macam atau sifatnya, ini perlu ditambahkan sifatnya. Ya, jadi misalnya saya telah memukul, bagaimana pukulannya itu, bagaimana jenis pukulannya, bagaimana. Darabtu darban syadidan, saya telah memukul dengan pukulan yang keras. Berarti ini untuk menjelaskan macam, sifat, ya, gitu, dari pukulan tersebut. Nah, dia harus ada tambahan sifat, ya. Kalau syadidannya sendiri adalah kedudukan i'rabnya sifat, maf'ul mutlaknya tetap dorban. Ya, maf'ul mutlaknya tetap dorban. Ya, atau bisa juga sifatnya itu menggunakan mudhof ilaih, bisa. Ya, menggunakan mudhof ilaih. Ya, sifatnya itu misalnya darabtu darba ghadibin misalnya. Saya telah memukul dengan pukulan orang yang marah. Darba ghadibin misalnya. Ya. Jadi dia bukan tidak berupa sifat, ya, secara langsung, tapi berupa mudhof ilaih, itu bisa. Ya, setelah masdar itu berupa mudhof ilaih. Nah, terkadang juga maf'ul mutlak ini dibuang, masdarnya dibuang. Ya, sehingga nanti sifatnya menggantikan posisi maf'ul mutlaknya.
Ya, yang asalnya misalnya darabtu darban syadidan, masdarnya dibuang menjadi darabtu syadidan. Maknanya tetap sama. Saya telah memukul dengan pukulan yang keras. Syadidan yang tadinya sifatnya dari maf'ul mutlak, ya karena mutlaknya dibuang, maka syadidannya menempati posisi maf'ul mutlak. Ya, misalnya akaltu aklan katsiron, saya telah makan banyak. Dibuang ya masdarnya. Jadi akaltu katsiron. Katsiron itu jadi maf'ul mutlak, asalnya sifat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Ya, asalnya akaltu aklan katsiron menjadi akaltu katsiron. Jadi katsiron itu maf'ul mutlak. Menggantikan posisi maf'ul mutlak. Ya, maka struktur bagi maf'ul mutlak ini adalah ya jumlah ditambah dengan maf'ul mutlak. Jadi harus ada jumlahnya dulu. Karena adanya maf'ul mutlak itu harus ada fiilnya dulu atau yang semakna dengan fiil. Karena dia menjelaskan, memberi keterangan pada jenis pekerjaan. Pekerjaannya harus ada dulu. Ya, memukul misalnya, maka diberikan maf'ul mutlaknya, makan dan sebagainya. Jadi harus ada kata kerjanya dulu. Kalau tidak ada kata kerjanya, ya tidak bisa ada maf'ul mutlak. Berarti ya harus ada jumlah dulu, khususnya memang jumlah fi'liyah. Ya, atau bisa juga jumlah ismiyah, cuman yang mengandung fi'il, yang mengandung makna fi'il. Nah, lihat contoh-contohnya tadi ya, darabtu darban. Cara mengirobkannya ya langsung saja disebut, misalnya darban maf'ulun mutlak ya li ta'kidil fi'li. Fungsinya bisa disebutkan. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Mengirobkan tinggal mengikuti saja. Sama dengan yang sebelumnya. Darabtu darbatan maf'ul mutlak li adadihi atau li bayani adadihi, mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, darban syadidan, darban maf'ulul mutlak li nau'ihi, mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kalau syadidannya itu sifat yang mengikuti kepada dorban. Sifat li dorban mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nadartu nazra ijabi. Nah, ini yang saya tadi jelaskan yang berupa mudhof ilaih. Sifatnya itu berupa mudhof ilaih. Gitu ya. Saya telah memandang dengan pandangan kekaguman. Ya, nazra ijabin. Ya, nazronya masdar ya dari nazartu, dan dia maf'ul mutlak. Tapi dia menjadi mudhof karena ijabin itu mudhof ilaih sehingga tidak menggunakan tanwin. Ya, nazra maf'ul mutlak li nau'i mansub wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhof. Wa huwa mudhof ya ijabin mudhofun ilaih. Majrur wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, nah nomor 5 ini adalah contoh yang masdarnya tidak sama secara lafadz. Ya, kita sambil baca ketentuannya. Yang pertama, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar ya, tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak harus selalu mansub, sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Ya, masdarnya juga kan harus masdar yang terletak setelah fiilnya tadi, harus ada fiilnya dulu. Tidak semua masdar dikatakan maf'ul mutlak. Ya kan, tapi masdar yang disebutkan setelah fiilnya.
Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai penguat arti pekerjaan ditambahkan sifat atau diidopatkan, maka akan berubah menjadi linau'ihi, yaitu untuk menjelaskan macamnya. Ya, itu kan kalau darabtu darban itu kan penguat pekerjaan. Kalau ditambah sifat darabtu darban syadidan, ya, berarti beralih fungsinya menjadi sifatnya. Ya, nazartu nazron, saya telah benar-benar melihat. Kalau ditambah dengan diidopatkan nazartu nazra i'jabin, berubah, ya, menunjukkan sifatnya. Untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi menggunakan wazan fa'latan. Masdar yang digunakan untuk maf'ul mutlak bisa berupa masdar lafzi, masdar asli yang sesuai dengan lafaz fiilnya. Seperti kan tadi darabtu darban itu masdar sama dengan doroba, ya, dengan fiilnya secara lafadznya. Nazartu nazron, akaltu aklan. Nah, bisa juga berupa masdar maknawi, yaitu masdar dilihat dari segi maknanya saja sedangkan lafadznya berbeda. Seperti yang tadi yang nomor 5. Ya, jalastu qu'udan, aku telah benar-benar duduk. Kan antara jalasa dengan qu'udan lafadznya kan beda. Tapi maknanya sama. Sama-sama duduk. Nah, itu boleh. Ya, boleh. Jadi walaupun lafadznya beda, asal maknanya sama, bisa jadi maf'ul mutlak. Hah? Iya. Maknanya sama, ya, sinonim, persamaan kata. Jalastu qu'udan. Seperti dalam Al-Quran, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Nakala dengan akhadha secara makna sama, mengazab, ya. Fa'akhadhahu Allahu nakala, nakalanya maf'ul mutlak dari akhadha. Dia kan beda lafadznya, tapi maknanya sama. Di dalam ayat itu maknanya mengazab. Allah akhadha itu maksudnya mengazab, mengambil, mengazab, menyiksa. Nakala dengan siksaan. Akhirati wal ula, akhirat dan dunia. Berarti itu maf'ul mutlak linau'i, karena nakalal akhirati mudhof ilaih. Dia sifat macamnya. Ya. Di dalam Al-Quran banyak maf'ul mutlak ini. Misalnya wan nasyitati nashto. Nashto kan dari nasyitot sama, cuman dia tidak berupa fi'il langsung kan, tapi dari isim fa'il. Isim fa'il juga mengandung fi'il di dalamnya. Sabihati sabha, sabiqati sabqa, itu sama kan, sabqon masdar dari sabiqat. Nah, kalau itu fungsinya apa? Faza fauzan azima, fungsinya apa? Linau'i, karena ada azima, ada sifat. Ya. Dia menang, beruntung dengan keberuntungan yang besar, itu sifat. Dengan keberuntungan yang besar, fauzan azima. Ya. U'adzibuhu azaban, ya, la u'adzibu apa itu? Hada minal alamin. Mengazabnya dengan azab yang, itu kan ada sifat setelahnya. Ya. Kalau membedakan antara suatu misalnya yang masdarnya hilang kemudian sifat yang menggantikan itu dianggap sebagai maf'ul mutlak, itu membedakannya dengan yang bukan maf'ul mutlak juga. Ya, dari segi maknanya. Dari segi maknanya, sifat itu menerangkan pekerjaannya atau tidak. Kalau menerangkan pekerjaannya, berarti itu maf'ul mutlak. Masdarnya dibuang.
Kalau tidak menerangkan pekerjaan atau menerangkan orangnya. Kalau menerangkan orangnya itu kan masuknya ini hal ya. Misalnya tadi akal tuh kasiron, aku telah makan banyak. Banyak ini sifat bagi apa? Bagi makannya atau bagi orangnya? Bagi makannya. Berarti dia maf'ul mutlak. Soalnya maf'ul mutlak itu menerangkan tentang pekerjaannya. Pekerjaannya itu dilakukannya bagaimana? Kalau menerangkan orangnya itu hal jadinya. Misalnya akal tuh jalisan. Aku telah makan dalam keadaan duduk. Menerangkan apanya? Orangnya. Keadaan orang saat makannya dia duduk. Nah itu hal. Hal itu menerangkan orangnya. Gitu. Baik pelaku atau objek. Objek juga bisa diterangkan keadaannya. Ya. Gitu, akaltul ma'a haron, apa kata syaribtul ma'a haron, aku telah meminum air yang air itu dalam keadaan panas. Haronnya sifat dari ma'a, dari maf'ul bihnya. Ya, jadi kita lihat sifat ini menerangkan apa, mensifati apa, ya kan? Orangnya, pelakunya, objeknya, ataukah pekerjaannya. Nah, kalau pekerjaannya dia maf'ul mutlak. Dia maf'ul mutlak. Begitu. Jadi tetap ya, cara membedakannya dengan memperhatikan maknanya. Jadi dari segi maknanya itulah kita mencocokkan. Kalau makna ini i'rabnya apa, kalau makna ini i'rabnya apa, begitu. Cara meng'irabkan tidak bisa dilepaskan dari memahami maknanya. Makanya kalau orang baca kitab blank atau maknanya ya salah cuma udah. Jadi baca kitab itu bukan nggak bisa blank nggak tahu makna. Harus sudah tergambar maknanya. Kalau ada kata yang belum dia tahu ya cari dulu artinya. Baru dia akan bisa baca. Ya, nggak bisa mereka-reka gitu ya, dia nggak tahu artinya, tapi direka-reka di apa namanya? Ya berdasarkan perasaan aja begitu ya, feeling. Itu nggak bisa ya, nggak bisa. Ya dibuang bisa untuk mempersingkat, ya, mempersingkat kalimat, ya kan? Karena membuang kata dan tidaknya itu punya tujuan. Punya tujuan. Biasanya kalau untuk membuang ya untuk meringkas supaya nggak terlalu panjang. Dan kalau kita nulis buku, semua masdar disebutkan bisa lebih tebal, lebih banyak. Tapi kalau kita buang kan jadi lebih ringkas. Tapi tidak merubah makna, maknanya tetap sama. Ya kan? Nah itu fungsi dibuang itu adalah untuk meringkas. Kita dalam berbicara ya, dalam membuat kalimat itu kan harus melihat situasinya, melihat kondisinya. Apakah ini menuntut untuk ringkas pembicaraan itu, ataukah dalam momen yang memang kita bisa menulis secara panjang? Tergantung kondisi kan. Ya kapan kita membuang, kapan tidak itu. Nah itu nanti dalam memahami agar sesuai dengan kondisi kapan dibuang, itu di dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah itu membahas itu. Jadi mengkaji kapan suatu pembicaraan itu harus ringkas, kapan harus panjang. Gitu. Kalau ringkasnya bagaimana cara meringkasnya? Ya kalau panjang apa tujuannya? Panjang. Gitu. Jadi ada kepentingan. Jadi kapan dibuang, kapan tidak itu. Latihan langsung nomor 1 siapa? Ya, Pak Mandais. Artinya dulu. Aku benar-benar paham. Ya, berarti ini maf'ul mutlaknya apa fungsinya?
Ya, litakidil fi'li. Kain itu fi'il madin mabni ala sukun litisala bidamir raf'in mutaharrik. Ya. Wata'u dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in wa huwa fa'il. Enggak usah pakai wawa saja. Fi mahalli raf'in fa'il. Fahman maf'ul mutlaq li ta'kidi mansubun wa lamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Nomor 2. Silakan. Benar. Ya, saya. Sajadatu sajadatan. Sajdatan. Polanya kan fa'latan tadi. Ya, bukan sajadah, ini sajadah. Sajadah. Saya sujud satu kali sujud. Ya. Sajadatu fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomir raf'in mutaharikin wa ta'u domirun mutasdirun mabniun. Karena kan untuk ketentuan bilangan kalau 3 sampai ya hampir dan seterusnya ya, dari 3 dan seterusnya itu kan bilangannya dulu disebutkannya, baru isimnya untuk bilangan itu. Ya, satu kali sujud salasa sajadatin, arba'a sajadatin. Dan dia harus dibalik antara bilangan dan isim atau ma'dudnya, adad dan ma'dudnya harus dibalik antara mudzakkar dan muannasnya dari 3 sampai 10. Nanti dari 11 itu kan ada dua bagian bilangannya. Ada asyaru, ada 2 bagian. Itu juga nanti lebih rincinya di pembahasan murakkab adadi ya. Itu dirinci ya bagaimana cara membuat bilangan. Ya. Begitu. Tapi karena ini berkaitan dengan menjelaskan jumlah ya, kalau jumlah kan nanti kaitannya dengan bilangan juga. Ya kan? Gitu. Jadi kalau 3 ke atas itu yang jadi maf'ul mutlaknya bilangannya menempati posisinya, sedangkan masdarnya menjadi mudhof ilaih. Sajatu salasa sajdatin. Salasanya maf'ul mutlak. Sajdatin mudhof ilaih. Ya, dan seterusnya arba'a sajdatin, khamsa sajdatin. Ya, sita sajdatin, sab'a sajdatin, samani sajdatin. Tis'a sajdatin, asyra sajdatin. Nah, kalau 11 kan sampai 99 itu menggunakan mufrad mansub. Berarti ihda asyrata sajdatan. Salasa sebagai mudhof juga, sebagai maf'ul mutlaq dia sebagai mudhof juga. Yang mana? Salasa sajdatin. Salasanya maf'ul mutlaq, sajdatinnya mudhof ilaih. Iya betul. Ya, mudhof kan bukan kedudukan utama mudhof mah. Ya. Terus nomor 3 ada. Nomor 3. Wa qulu qawlan sadidan. Sadidan. Enggak, benar. Wa qulu qawlan sadidan. Justru aneh kalau pakai titik, apa artinya? Apa artinya? Artinya dan katakanlah kalian dengan perkataan yang tepat. Ya, sadidan kan tepat, benar. Al-wawu harfun atau Atfin. harfu atfin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Qulu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun la mahalla lahu min al-i'rab. Qawlan Wawul jamaah. wal wawu jamaah Domirun mutasilun. mabniun
ala sukun Fi mahali mahali raf'in sebagai apa? wa huwa fa'il qaulan maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'li mansub Kita kira pilih atau bukan? Kan ada sadidan, ada sifatnya. li nawaihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhamiratun fi akhirih. Sadidan sifatun li pakai li Ustaz. Li qaulan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhamiratun fi akhirih. Ya, itu ya. Jadi li nawihi kan ada sifatnya sadidan. Nomor 4 Ahmad. Akaltu aklan katsiran. Saya makan dengan makan yang banyak. Akaltu fi'un madi mabniun ala sukun li sambungnya saja. Litisolihi apa namanya itu? Bidomiri rofin mutaharikin. Bidomiri rofin mutaharikin. Mabniun ala sukun. Wata'u taknya kan belum dijelaskan. Nggak, taknya apa? Domirun mutasilun mabniun ala fi mahali sebagai apa? Fa'il. Ini kan dia fa'il fi mahali rafin fa'ilun. Fungsinya apa? Ya. Mansubun dulu. Nasbihi. Kasiron. Sifat. Kasiron sifat dari aklan. Iya, dari aklan. Sifatun li aklan mansub. Mansub wa alamatu nasbihi. Nomor 5. Salah mau? Untuk ukuran saya telah benar-benar berdiri. Iya. Untuk fi'lun madin mabniun ala sukun apa bisa setelah Litisolihi bidomiri rofin mutaharikin. Wata'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wukufan maf'ulun mutlaq li ta'kidil fi'li mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, gitu. Nah, ini contoh apa? Nomor 5 ini. Masdarnya berupa maknawi. Kan antara koma dengan wakofa beda lafadznya, tapi artinya sama. Berdiri. Walaupun ya agak kalau perbedaan ada ya sedikit. Gitu. Misalnya kalau koma biasanya ya digunakan untuk bangun dari tidur. Kalau wakofa bangun dari duduk.
Dilanjut ya ke maf'ul ma'ah. Keterangan yang menyertai pekerjaan. Ini yang terakhir dari maf'ul. Maf'ul itu ada 5 ya. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah. Ada 5. Ini yang terakhir, yang kelima. 5 maf'ul ma'ah itu keterangan yang menyertai pekerjaan. Kalau maf'ul bi objek, maf'ul fi keterangan waktu atau tempat, maf'ul li ajli alasan pekerjaan, maf'ul mutlaq jenis pekerjaan, baik itu untuk menguatkan pekerjaannya, jumlahnya atau macam atau sifatnya. Nah, kalau maf'ul ma'ah itu kita menyebutkan sesuatu yang ada atau terjadi bersamaan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya, huwa ismun mansubun waqa'a ba'dal wawi allati bimakna ma. Isim mansub yang terletak setelah wawu yang bermakna bersama. Maknanya ma'a. Maka disebut maf'ul ma'ah. Maf'ul itu ma'a itu bersamanya. Yang dikerjakan bersamaan dengannya. Ya, tapi menggunakan wawu. Sebelumnya pakai wawu dulu. Wawunya berarti bersama. Untuk menunjukkan ya liyadulla ala syai'in hasala bi musahabatihi, ya terhadap sesuatu yang ada atau terjadi bersamaan dengan pekerjaan yang dilakukan. Maf'ul ma'ah termasuk bagian struktur kalimat pelengkap adalah ya bisa ada bisa tidak dalam kalimat yang kedudukan i'rabnya mansub. Ia merupakan keterangan yang menyertai pekerjaan saat pekerjaan tersebut dilakukan. Struktur kalimatnya adalah jumlah ditambah maf'ul ma'ah. Yang menyertai atau maf'ul ma'ah saat pekerjaan dilakukan itu bisa berupa benda al-jins ya. Itu bisa juga berupa peristiwa. Makanya tadi ada atau terjadi. Kalau ada berarti untuk benda. Ya, kalau terjadi berarti peristiwa. Ya, contoh benda misalnya saru aliyun wan nahro. Ya, nah itu ada wawunya di situ. Itu wawunya namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah bermakna ma'a, bermakna bersama. Nah, yang terletak setelah wawunya itu disebut maf'ul ma'ah, na'an nahronya. Ya, Ali berjalan membersamai atau menyertai sungai. Jadi pekerjaan yang dilakukan berjalan. Nah, berjalannya Ali itu ya gitu disertai dengan sungai. Jadi dia perjalanannya selalu dibarengi dengan sungai. Sungainya nggak ikut berjalan, tapi ada gitu ya, berjalan bersama dengan sungai. Bedanya dengan atop apa? Kalau atop sama-sama melakukan pekerjaan kan? Ya, sama-sama melakukan pekerjaan. Kalau maf'ul ma'ah tidak ya, tidak ikut dalam pekerjaan itu, cuman dia ada bersama gitu kan saat pelakunya melakukan pekerjaan. Ya, misalnya akala aliyun wal kitu. Ya, Ali makan dan kucingnya juga makan, itu atop. Ali dan kucing makan, jadi makan bareng makan. Tapi kalau maf'ul ma'ah akala aliyun wal kitto misalnya jadi maf'ul ma'ah. Maknanya gimana? Ali makan bersama kucing. Kucingnya ikut makan tidak? Tidak, dia ada saja menemani. Tapi nggak ikut makan. Nah, itu maf'ul ma'ah. Jadi dia melakukan pekerjaan, dia ada saat pelaku mengerjakan pekerjaan gitu, membarengi.
tapi nggak ikut melakukan pekerjaannya. Itu maf'ul ma. Nah, itu yang berupa benda ya. Bisa juga berupa peristiwa. Yang lebih mudah dipahami sebenarnya yang peristiwa. Ya. Misalnya ja'a abi wa ghuruba syamsi. Ayahku telah datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi bersamaan dengan apa? Gitu ya. Ayahku datang. Nah, ayahku datang itu pas bersamaan dengan matahari terbenam. Nah, wa guruba. Nah, gurubanya itu maf'ul ma. Wawunya wawu ma'iyah. Gitu. Jadi gurubanya maf'ul ma mansub alamatun nasbi fatatun dzairatun fa'ili wa huwa mudhaf syamsiyya mudhaf ilaih. Ya, artinya kedatangan ayah saya itu waktunya tepat bersamaan dengan terbenamnya matahari. Kalau dalam bahasa Indonesia ini Ali pergi bersama teman-teman. Kalau itu sama-sama melakukan pekerjaan enggak? Ya, kalau itu ma'atop kan. Iya. Karena kan sama-sama pergi kan. Itu maf'ul ma ini enggak ikut terlibat dalam pekerjaannya, enggak, hanya ada bersama saja saat pekerjaan itu dilakukan. Misalnya akulu wa nauma aliyin. Saya makan bersamaan dengan tidurnya Ali. Kan pekerjaannya masing-masing beda. Saya makan, dia tidur. Cuman bersamaan. Saya makan bersamaan dengan tidurnya Ali. Iya, wawunya wawu ma'iyah. Iya. Jadi maf'ul ma-nya itu dia bersama gitu, cuman tidak ikut melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pelakunya. Iya, ya kalau yang peristiwa kan ada pekerjaan lain kan. Kalau yang pertama kan nggak ada pekerjaan. Benda aja disebutkan, sungai. Gitu. Ya, dia contoh-contohnya tadi ja'abi wa ghuruba syamsi tadi udah. Saro aliyun wan nahra. Saro Ahmadu wasyari al jadida. Ahmad berjalan ya membersamai jalan baru. Ya, menyertai, jadi perjalanannya itu selalu menyertai jalan yang baru. Iya, jadi perjalanannya itu selalu dibersamai dengan jalan baru. Artinya dia berjalan di jalan baru itu gitu. Iya, perjalanannya ada bersama dengan jalan yang baru. Nah, jalan baru kan nggak ikut jalan. Hanya membersamai saja dalam perjalanannya. Ya kan? Saya berjalan ya membersamai pohon-pohon gitu kan. Di dalam perjalanannya selalu disertai oleh pohon-pohon yang ada di pinggir-pinggir jalan itu misalnya. Tapi kan pohonnya nggak ikut berjalan. Ya hanya menemani perjalanan. Itu jadi kalau bahasa Indonesia kan perjalanan saya ditemani dengan pohon-pohon yang indah gitu. Ditemani. Nah, itu maf'ul ma seperti itu. Ya, bisa. Iya, bisa. Misalnya berarti sirtu ya laila gitu, wal badro ya, wal badro ya, disertai dengan bulan purnama. Sirtu wal jabala, aku telah berjalan membersamai gunung. Menemani gunung. Gunungnya diam, ya cuman kita jalan bersama dengan gunung. Gunungnya ada bersama saat kita berjalan gitu. Istaiqatu wa tagridatu yur. Kalau peristiwa itu pakai masdarnya ya. Kalau kita berupa peristiwa itu menggunakan masdarnya. Saya bangun, saya telah bersama dengan kicauan burung-burung. Jadi bangun lalu burung-burung berkicau gitu, bersamaan waktunya pada saat saya bangun itu.
Ya, istaiqadtu wa taghridat tuyur, aku bangun ya disertai dengan ya kicauan burung-burung. Perbedaan wawu atop dan wawu ma'iyah. Jadi kalau sekiranya tepat dijadikan wawu atop, maka jadikanlah wawu atop seperti dalam contoh saru aliyun wa ahmadu, karena dua-duanya terlibat dalam perbuatannya kan gitu. Ali dan Ahmad berjalan. Dua-duanya berjalan kan sama-sama. Isim yang terletak setelah wawu ma'iyah selalu mansub karena dia jadi maf'ul ma'ah. Sedangkan yang terletak setelah wawu atop tergantung kepada ma'tubnya, mengikuti. Kalau saru aliyun marfu berarti wa ahmadu, ahmadunya mengikuti ke aliyun marfu. Pelaku pada wawu atop terdiri dari kedua belah pihak, sedangkan pelaku pada wawu ma'iyah hanya satu pihak tadi yang saya jelaskan. Jadi maf'ul ma'ah tidak terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku itu. Nah, nomor 1 coba latihan. Betul? Siapa? Ya, tapi sebelumnya nanti maf'ul ma'ah itu harus selalu ma'rifah ya. Kalau maf'ul ma'ah. Ya, betul. Ma'rifah. Nomor 1. Fatah baba wa kudu masadiqi. Aku telah membuka pintu membersamai dengan kedatangan. Atau bersamaan dengan kedatangan teman-temanku. Jadi pas buka pintu berbarengan dengan datang temannya. Dia ya, irobkan. Tahtu fi'alun madin mabniun ala sukun la mahalla lahu Litisalihi. bidomirin Bidomiri jangan ditanwinkan. Bidomiri rof'in. Muta'u domirun mutasilun mabniun ala domi bimahali fa'ilun. Al-baba maf'ul bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa al-wawu harful ma'iyah. Ma'iyah. Mabniun ala fathi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Sadiqi mudhafun ilaih majrurun wa alamatun jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wal ya'u wa huwa mudhaf. Al-ya'u Domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ya. Terus nomor 2. Mana? Adhabu ila qaryati wal mazru'ata. Saya pergi ke kampung saya bersamai sawah. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an nasbi wa jazmi alamatur fihi dhamatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anak. Ya, anak. Ila harfu jarin mabniun ala sukun la mahala lahu qaryati majrurun bila wala matu jadihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ya, domirun muttasilun mabniun ala sukun la mahalun fi mahali jadir hurufun ilaih. Wau ma'iyah mansubun wa alamatun nasbi mabniun ala fathi. Wawu nama huruf. Mabniun ala fathi la mahala min al-i'rab. mabniun ala fathi la mahalun min al-i'rab.
mazru'ati Rata. maf'ul ma'ah mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, betul ya. Aku pergi ke kampungku, ya ditemani dengan sawah. Jadi dalam perginya, perjalanannya ditemani dengan sawah. Terus nomor 3, Muhammad Lais. Yaqra'u Muhammadun al-kitaba wa naumi Hasan. Wa naumi kenapa majrur? Iya. Wa naumi Hasan. Ya. Yaqra'u Muhammad artinya dulu. Muhammad membaca kita bersamaan tidurnya Hasan. Yaqra'u fil mudhari'un marfu'un litajarrudihi an-nasbi wal jazmi wa lamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Muhammad fa'ilun marfu'un wa lamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-kitaba maf'ulun bihi mansubun wa lamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa ma'iyah mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Nauma maf'ul ma'ah mansubun wa lamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf hasanin mudhafun ilaih majrurun wa lamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Bagus. 4. Kenal Pak Asep, boleh? Asep Nurdin. Yajlisu amru. Kalau amru ada wawunya, itu ada wawunya enggak? Umaru wa wukufa Utsmana. Artinya? Umar sedang duduk bersamaan dengan duduknya Utsman. Wukufa apa? Berdiri yang Kalau duduk ya bareng, berarti duduk dua-duanya. Yajlisu fi'lun mudhari'un litajarrudihi anin nasbi. Marfu'un dulu, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi. Marfu'un litajarrudihi anin nasbi wal jazmi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Umaru fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu Harfu ma'iyah. Ma'iyah pendek, ma'iyah. Mabniun ala al-fathi lam halalahu min al-i'rab. Wukufa maf'ul ma'ah mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf Utsmana mudhafun ilaih majrur, iya majrur. Wa alamatu jarihi fathatun zahiratun bi akhirih. Zahiratun bi akhirih. Li'annahu ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Yansharif. Muhammad membaca buku bersama dengan tidurnya Hasan. Jadi Muhammad baca, ya Hasan tidur, kan beda pekerjaannya. Cuman terjadinya bersamaan. Umar duduk bersamaan dengan berdirinya Utsman. Jadi Umar duduk, Utsman berdiri, waktunya berbarengan. Nomor 5. Ya. Tasiru as-sayyaratu wal ashjaru. Mobil berjalan membersamai
Pohon-pohon. pohon-pohon. Tasiru fi'atan mudawwanan marfu'an bida'ihi an-nasibi wa jarihi wa 'alamatun raf'ihi dhammatun zahiratan fi akhirih. As-sayyaratu fa'ilun marfu'un wa 'alamatun raf'ihi dhammatun zahiratan fi akhirih. Al-wawu harfu ma'iyya mabniyah 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-asyjara maf'ulun ma'ah al-mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatan zahiratan fi akhirih. Ya, mobil berjalan yang bersamai atau ditemani dengan pohon-pohon. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ini kalau kita membuatnya menjadi umat misalnya, umat duduk dan Usman berdiri bisa. Pakai waw atop bisa. Berarti pakai fiilnya. Kalau ini kan masdarnya. Kalau maf'ul ma'ah ini kan harus berupa masdar, menggunakan masdarnya isim. Nah, kalau kita buat atop berarti harus sama-sama fiil. Berarti ya jelisu Umaru wa yaqifu Utsmanu. Pakai fiilnya. Kalau pakai isimnya ya dia jadi maf'ul ma'ah. Gitu ya jelisu Umaru wa wuqufa Utsmana. Karena kan wuqufa isim masdar, sedangkan ya jelisu fiil beda, nggak bisa jadi atop. Kalau mau jadi atop dua-duanya harus fiil. Ya jelisu Umaru wa yaqifu Utsmanu. Sama-sama fiil. Ali sedang makan, kemudian bersamaan dengan Dodi sedang lari atau yang lain. Iya, udah bisa. Iya bisa. Coba gimana bahasa Arabnya? Ali sedang Bahasa Arabnya gimana? Ya kulu. Gimana sih? Ya, yang jadi maf'ul ma'ahnya harus isim masdar, pakai masdar. Kalau pekerjaan lagi, ya Ali makan bersama dengan larinya Zaid. Ya'kulu Aliyun wa Jarya Zaidin. Jarya larinya Jarya masdar. Jarya jadi Jarya. Apa lagi yang ditanyakan? Itu nanti yang berikutnya hal. Nah, setelah hal itu ada latihan lagi tuh. Latihan baca teks Arab dulu lagi. Yang kedua, bisa dipelajari dulu. Ya, baik, kalau tidak ada lagi kita coba untuk pertemuan hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.